saat pengajian yang disponsori oleh Mercon. Peleduk kabeh padhet tenda dina manajer rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya bal faham para ulama alim dan kiai yang saya muliakan, Pak Meri sekeluarga, Sahibul Bait yang punya acara dalam menyambut mantan putri dan putranya Saudara Adi Saifullah bersama Mbak Khilyatul Masud. Yang berbahagia hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang kami muliakan. Alhamdulillah, berkat ridho Allah kula bisa Pak Kalintoh kolong areng sareng panjenengan ngaji urusanna rumah tangga bersama mantan seanyar Mas Adi Saifullah dan istrinya, dengan harapan ridho Allah tadi membawa berkah bagi kehidupan beliau berdua, pada khususnya dan umumnya kita semua diberikan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Sholawat ma'asalam semoga tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pelajaran Shiratal Mustaqim, agama Islam. Makanya saya berwasiat pada diri saya dan kepada panjenengan semua, jangan sampai kita mati kecuali membawa agama Islam wal iman, sehingga di akhirat bersama Rasul Muhammad SAW. Ketika kalinya malam hari ini beliau Pak Neri memberikan penghormatan kepada putranya Mas Adi Saifullah. Apapun orang tua dan siapapun orang tua pasti ingin anaknya ini bahagia. Maka dari itu, bagaimana mengawali Mas Adi Saifullah ini dilahirkan, tentunya Pak Neri juga melakukan yang sama, yakni akad nikah menurut syariat Islam yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Karena melalui Rasulullah inilah syariat nikah diberlakukan. Bedanya, jika tanpa syariat maka keturunan bani dan bangsa manusia tidak akan baik di kemudian hari. Berkah
syariat nikah dari Rasulullah sehingga tertata siapa dan siapa, keturunan siapa dan siapa akan berjumpa nanti di akhirat di bawah lindungan dan naungan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan Ibu Hawa. Mas Adi, Mas Bakhil, Mas Adi cinta ya sama Mbak Khilia ya? Senang? Mbak Khilia senang? Cinta sama Mas Adi, coba dibunyikan, saya cinta. Ayo Mas Adi, saya cinta Dik Khilia. Nah itu harus diucapkan. Cinta itu harus diucapkan. Sayang juga harus diucapkan. Kalau sudah cinta dan sayang diucapkan, seman kaman berjalan kemana-mana pasti istrinya akan dibawa. Ke toko diajak, ke pasar diajak, ke kota diajak, ke puncak Gunung Bromo ikut Mas Adi. Akhirnya kalau mengajak Mas Adi juga ikut kemana-mana. Diajak pulang ke mertua, siap. Saya kerasan di sini, siap. Seminggu lagi ke rumahnya Mbak Khilia, siap. Itu kata cinta. Kalau orang sudah cinta disampaikan, maka membutuhkan kader sayang dibina sejak awal. Permintaan Pak Neri dengan hadirnya panjenengan semua, hanya kalimat ini, mudah-mudahan anaknya ini sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah, gawat darurat ini tambahan. Abioso ini imbuhan. Kalau kita didatangkan di sini yang hadir lebih dari 400 orang, saya yakin doanya panjenengan dikabulkan, dijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Mudah-mudahan mereka berdua sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Dipercepat mempunyai keturunan anak. Allahumma. Anaknya banyak. Allahumma. Rezekinya luas. Allahumma. Derajatnya diangkat oleh Allah. Allahumma. Berkah nikahnya diberikan ilmu yang berkah manfaat. Allahumma. Nah, doanya orang banyak ini pasti mustajab. Karena apa? Doaul arba'in ka doail wali wahid. Doanya 40 orang itu seperti doanya satu aulia atau satu wali. Apalagi disebutnya dikasih wali murid. Benar, wali murid. Wali si paling angil di wali murid. Wali sangat joko perjuangannya, tapi wali murid saya pintar. Apa ya saya punya autang lunas, adi sape, adi tanah, iya. Tapi sholat tak tahu nih. Mas Adi, sakinah, mawaddah, warahmah. Pesan pertama, nanti ini hari yang keberapa dari pernikahan? Hari keempat. Terus gak perawan berarti ya? Sudah dicoba Mas Adi. Kalau melihat Mbak Khil itu tidak lurus kemudian tapi meseman itu udah perawan yang itu. Beda beneran dia. Orang jadi nggak? Benar dia kan? Saya rutin. Nah juga ada sini. Benar ada kan? Mbak Khil asli perawat. Enggak pernah. Mas Adi, tega sangat merusak Mas Adi. Kalau sekarang Mas Adi bobote berapa Mas Adi? Sakti begini. Tunggu 3 tahun lagi semakin besar. Masalah apa? Mau saya pasnya nong susu cocok susu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 sakinah. Sakinah itu artinya ada 5. Yang pertama dari sakinah harus tenang. Mas Adi harus tenang. Kita kalau sudah menikah itu tenang dalam kehidupan apapun.
ketika enak juga tenang, ketika susah tenang, ketika punya uang tenang, ketika ada masalah tenang, otak tenang, tak bisa nyaur tenang, ditagih tenang, mempunyai rencana harus tenang, jangan banyak terbuka ke orang lain, petenang hati. Insya Allah gempang kehidupan panjenengan harmonis selama-lamanya. Umpamanya pas bakilnya di sini ngakanan kurang saya, umpamanya cuka apa aceh, apa tempe apa tahu, tapi ate nambah hilya itu tenang. Sepenting ada isinya, halal beres. Mas Adi umpamanya masanya Mbak Hilya kurang nyaman kurang saya umpamanya tenang. Aceh diodis tenang. Apa di sini orang bujur orang apa dikai apa jenenge beri sing pedes itu ya beri contoh sengak ampuni kan kok ambil robok lo nanti gak belanja nih ya wajar tenang. Insya Allah aman. Pas nyita anak di kamar sing tenang Mas Adi. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah jangan lupa. Ojo koyo Muhammad iki nyita ya Mas. Baca bismillah. Langsung tarik sih. Iki Quran iki. Sapa jenenge saya, nah sarep biasa. Di foto bismillah di tarik sih. Tadi ini ya koyo ngene iki bunda koyo ngene. Teng fotonya, di fotonya dulu itu koros dia, kurus. Makai mak dulu rosak dia. Pakaian tarik sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama tenang, orang menikah harus tenang. Ada masalah apapun, jangan keluar ke orang lain. Cukup berdua yang tahu. Jangan sampai matur ke keluarga nasib ini, matur ke nasib laki. Rosak. Karena apa? Ini sudah orang ketiga yang akan menghancurkan. Teman usul, saudara usul. Saya lakoni itu kemanten, bukan sampean. Iya kan? Sudah, kalau ada orang punya usul begini, terima saja usulan. Tetapi keputusan ada di tangan Mas Adi sama Mbak Celia. Yang kedua, sakinah itu isinya adalah sabar. Sabar. Umpama ada masalah aja sabar. Mbak Celia hari ini Masya Allah. Siapa yang ini? Jadi untuk Malaysia saja. Siti Nurhaliza mirip ya. Nah, saiki 3 tahun yang akan datang tidak seperti wajahnya. Gak Siti Nurhaliza, jadi Markona ya bahasa. Berubah, akhirnya berubah dan berubah. Tetapi sabar. Hari ini Mbak Celia seperti orang yang menganut. Berdua mereka seperti raja dan ratu. Bagaikan raja sehari orang menikah itu. Besok tidak lagi raja dan ratu. Sekarang dilayani bedaan ya. Ada tukang riasnya Mas Adi nggak bisa pakai baju sendiri dipakaikan karena wajar. Duduk situ bayar berapa ini kuat ini? Bayar ini kuat ini. Ini 5 juta. Dapat dari mana itu? Belum juta, belum juta. Dia sepuluh. 9 juta. Masya Allah. Makanya katanya Mas Amin tadi, kuade kuato nyonggo sing barang gede. Gedenya apa? Gedenya masalah. Gedenya apa? Gedenya rezeki. Dan kadang ini karena keluarga tidak siap menerima rezeki besar. Akhirnya pemikiran yang awal baik menjadi rusak. Rencananya kalau punya uang akan beli motor, beli mobil, beli sawah. Habis dibagi-bagi, habis dibuang, tidak ada artinya. Jadi Mas Adi harus sabar. Tidak punya uang, sabar. Sabar Mas Adi. Hari ini uang masih banyak. Karena apa? Ada yang selam terbaik dari pagi sampai sore. Kado ada. Sabar nanti kalau sudah habis, tunggu 3 bulan yang akan datang. Mulai bermain. Ya opo ini. Opo ya opo ini.
Lah iya opo dorong. Masya Allah, jangan terlalu kita karena bagaimana. Orang itu kalau bagaimana, maka Allah akan dikalahkan dengan bagaimana. Bagaimana kalau saya akan dek, bagaimana mas saya ini mas? Ya nggak tahu, tanyakan bagaimana. Kalau usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar lillahi, lillahi, bukan lil bagaimana. Sholat apa jam? Beres pun. Pokoknya balas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dua Mas Adi. Dua ya Allah, kula baraji kula ya Allah. Beri seger baras dan PSSI-nya. Amin. Seger, waras, arto, kata. Seger, waras, arto, kata. Seger waras tapi gak duwe-duwe, kering terus sampe. Duwe akeh tapi bola-balik loro, oleh seminggu ngamar. Seminggu maneh ngamar. Sabulan dokter maneh. Walaupun uangnya banyak pasti akan kita kehilangan karena apa? Tidak sehat. Minta doa, kesabaran harus dijaga. Yang ketiga, sakinah adalah panjenengan tidak boleh patah semangat. Wala tayasu mir rauhillah. Fa inna yayasu mir rauhillah. Bainau minamal kafirun wong sing gelem lakoni patah semangat. Wa inna yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ini perilaku dan amalnya orang-orang yang jelek. Namun apa tapi pemanahan nama cabai ternyata panen, regional jatuh, ekonomi tidak stabil. Panjenengan jangan patah semangat, tetap nama cabai. Alako apa panjenengan, alako ngojek. Ternyata hari ini modal kita habis, tetap ngojek. Ditambah yang lain boleh, tetapi modal pertama adalah, niat pertama adalah memberi nafkah keluarga. Kalau pengen alako apa? Alako gaji, apa gaji? Ya sudah. Sampai yang gaji kayu terus kecepatan semangat karena apa? Tumbuhan masih banyak di sini. Kalau panjenengan dagang sudah jangan patah semangat. Modal kurang, tetap yang dijual jangan terlalu besar keinginan. Boleh kita membuat modal yang luas, tetapi kita melihat kebutuhan kita bagaimana. Jadi yang ketiga, jangan patah semangat. Kalau hari ini kita tidak berhasil, kita coba bulan depan. Makanya Mas Adi, mudah-mudahan segera punya keturunan. Ternyata 2 tahun belum hamil Mbak Ilya. Baca doanya. Sudah Pak Yai. Sudah saya bacakan doanya Pak Yai. Lagi diulangi, mungkin nyita itu dinoni. Nyita dino Senin, ternyata sing dadi dino Sabtu. Sopo terus Kanjeng Nabi disampaikan, kalau mencetak anak jangan lupa membaca Bismillah. Di dalam Ihya Ulumuddin diceritakan di sana, kalau mencetak hari Selasa nyita anak dino Selasa, iku garai anake gampang dodol beras kok tuwa moro. Makanya tak dulu beras kok balik tak itu di dolanan. Alhamdulillah Pak Yai yo kula niki pun Pak Yai, tendri yo Pak Yai, ngewangi kula Pak Yai ngewangi ngetekno. Ngajine pinter, ngewangi wong tua ngewangi ngetekno. Alhamdulillah. Posisi yang ketiga, jangan patah semangat. Kita tetap berusaha. Yang keempat, apa isinya sakinah? Sakinah itu isinya adalah jika ada amalia kecil apapun, lakukan. Ketika penyanyi punya amalia sholat, sunnah tahajud, lakukan. Bisa hari ini, monggo. Tidak bisa nanti, hari berikutnya. Kalau baca sholawat bisa membaca 100 kali, lakukan kalau mampu. Jangan berpikir yang ribuan. Membaca ya Latif 100.000, tetapi hanya 2 kali, 3 kali. Baca ya Latif hanya 7 kali, tetapi rutin. Sholat sunnah duha rutin walaupun hanya 2 rakaat. Karena apa? Membangun sebuah perjalanan hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah wasta'inu bis-sabri was-shalah.
sabar dan lakukan sholat. Sholat dan sholat lakukan. Kalau pikiran nggak tenang, sholat. Kalau pikiran nggak tenang, sholat. Kalau tadi apa-apa, sholat. Punya sesuatu, tetap sholat. Biasanya ini kalau Mas Adi atau komandan baru, ini biasanya berpikir lebih cepat urusan sholat. Jadi cepat-cepatan sholat, namun dan kolom. Ojo mulikan doa Mas, kolom. Nek delok modele Mbak Kilia, iku seneng, seneng, jaluk kolom terus. Mas Adi, jamune ojo lali. Jamune siji, ukurannya padha karo jempolan sih, jempolan sikil. Nah, ini padha karo ukuran ini. Berarti ya sampe niki wis sampe niku. Wis endek budel. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah sholat, sampai melakukan apa? Doa. Kalau ada iya dilakoni, dilayani, jaluk ayo dikelon, ayo kelon menjalani jamune. Yang pertama jamune jahe, gedene padha karo jempolan sikile sing lanang. Cari jahe sing bagus. Pun ambil daun pisang. Daun pisang tapi dibalik. Cari parut ya Bu ya. Parut. Apa tujuannya parut? Parut. Ada parut di pas apa? Kertas. Mbak mana Rika? Daun pisang nggih. Daun pisang si atas. Ini kan dibalik. Nah, begini. Ini di parutnya. Ini namanya parut. Parut, ini atas daun pisang yang biru seperti poten. Iya, seperti poten ya sebatas. Nah, sebatas pas ditekan di parutnya. Digunakan untuk marut jahe. Diperes, masuk di gelas. Yang kedua, telur ketek di saya. Di telur ayam ya, pas dengkuling zaman cetek. Omangan ke puyuh, aduh tambah wis gak kuat. Segratis telur cecek gitu. Nanti kamu makan cecek. Telur apa? Mas Adi? Telur reteng ya. Nah, telur reteng setung masuk. Kuning berkoden saya tidak apa-apa. Yang berikutnya yang ketiga masuk kopi murni 1 sendok. 1 sendok teh. Sudah, Bakil ya, ingat ya. Jahe, terus telur reteng, terus kopi murni. Baru berikutnya madu 3 sendok. Nah, dia pasaran Madura ya? Jamu nama Madura saran Jawa lain. Kopinya kita lain. Umpama namanya beda kopi nah kita saya. Nah, ini kayak kopi yang gimana ya Pak? Bahasa modal nggak bahan, Kopi Madura, kopi Jawa dan kopi Sunda itu lain. Mana fotonya siapa di kapal situ? Mana. Bisa? Gitu loh. Nek wong Jawa karo wong Madura karo wong Sunda ning gawe kopi ku siji. Lah ya, sampean Jawa apa Madura? Madura. Oh iya. Lain. Madura, Jawa, Sunda, Jawara, Jawa Madura. Oh campur ya. Ben Inggris Timur. Dulu itu ada kontes membuat kopi dari 3 wilayah bangsa. Madura, Sunda, Jawa. Lomba ini ternyata yang mengadakan seorang kiai dari Pamekasan asalnya. Kalau orang Jawa itu kalau bikin kopi, kopinya masuk di gelas, dikasih gula, langsung air penuh, baru diaduk. Itu orang Jawa. Coba nanti praktek no, lah rasanya beda. Yang kedua, orang Sunda. Orang Sunda itu gula masuk, kopi masuk, baru air separuh diaduk, kemudian dituangin lagi.
diaduk cepat sampai selesai. Kalau orang Madura lain, kopi masuk, gula masuk, airnya sekoni, tadebak ke setengah, sekoni, pas diaduk, terus diaduk, pokok muda ini suwi udah betul. Engkau lek wis lekoh rokok, baru air masuk. Engkau orang Madura, sama ngerti nggak? Taruh ya. Jadi mah dengan Kan nyambung sih ya. oh Iya. Nyambung. Kalau orang Jawa, sing ngerti mas, masuk. kabeh masuk duduk wis pokoke wis. Akhirnya, nah ini ada di sini Nek Sunda beda. Ya apa Sunda mah? Gula, kopi, separuh air. Jajal rabia wong Sunda, lak ngono rasane. Kalau Madura lain. Gula, kopi, gula, air sekali. Yang penting Pakcik Amin apa? Jangan siapa si Adi? Pakcik nyaman. Bodoh salah saya nyaman pas akhirnya saya masuk mobilnya airnya cus jadi. Paham di? Iya ngerti lah. Masuk. Jamu. Terus kalau sholat di kemarin sudah dicoba? Sudah. Ini mat. Ini. Untuk menjaga reputasi seorang laki-laki. Kalau Mas Aldi ini umur berapa Mas Aldi? 24. Wah, selesai. Pandangan hidup. Dipandang langsung hidup. Umur 40, setuk 42, 45 mulai ya. Usaha hidup. Nek wis umur 40, Mat. Nek tahiyat iku aja ngene, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Boh, lemes, Mat. Iki kon dipraktek nomor yamin ya. Ya. Ini saat aku tasawuf awal, tasawuf akhir, waktu sholat atau tasawuf akhir di sholat subuh atau sholat duha. Asyhadu an la ilaha illallah begini. Insya Allah kuat sama. Tahu saja bu, matur biasa kayak bu, mas sholat mau mas apa? Tahu saja mau apa? Mau sholat dari pas tasawuf, pas kedua sholat. Asyhadu an la ilaha illallah apa? Cina mencermak kiai dulu. Praktek. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjangnya mas pada Imam pada. Imam Jumat mas. Asyhadu an la ilaha. Lere dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Paham? Ya, itu ada di dalam kitab tip. Kitab tip pengobatan. Saya lagi orang dari India. Musyahid dari asyhadu an la ilaha illallah. Insyaallah saya. Siapa sebi dari kapas insyaallah. Oh, kuat Pak. Tahu saja mau boleh. Bawa syahadat asyhadu. Mas Harif kan. Ya Allah, berilmu boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang nomor 3 adalah apa tadi? Yang nomor 4 adalah kalau mempunyai perilaku sedikit tapi menjadi kesenangan dan istiqomah, lakukan. Walaupun hanya sallallahu Muhammad selesainya salat, sallallahu Muhammad 10 kali, tapi rutin. Insya Allah tadi bagus. Yang kelima adalah sakinah isinya, yakni menerima kenyataan. Lek karepe ngoten penjenengan kepingin nikah bagus, istri solehah, suaminya soleh, istrinya solehah, kemudian punya putra putrinya juga solehah. Akhirnya mencari calon istri, ketika Mas Adi dan Mbak Kiria mencari calon suami. Milih karena apa? Ini adalah modal awal. Ketika mencari calon suami dan mencari calon istri, dilihat keturunan yang baik.
keturunannya siapa. Karena apa? Ini membangun kerajaan baru, yakni kerajaan rumah tangga. Beda sekali kalau mencari benih-benih yang biasa. Kalau benihnya bagus, insya Allah akan bagus. Ternyata benihnya orang bagus, laki perempuannya bagus, membikin anak diambil hari yang bagus. Kalau tadi hari Selasa seperti itu, hari Rebo senangnya jam jiki. Kita mau dinopo. Donen nyita pun kemis Pak Yai. Tapi dadiran kok Sabtu. Nek Sabtu wis arep dong dia digonceng. Ternyata sudah disiapkan harinya. Doanya dibaca Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana dibaca. Sebelumnya sholat taubat, sholat istiqoroh dilakukan. Begitu lahir, alhamdulillah anaknya sempurna. Tangan ada, tangan ada, kaki cukup, mata cukup bagus. Mulai dari kecil diselamati ada brokoan, ya kan, sepasaran. Kemudian kalau sudah cukup, kalau laki-laki umur untuk hitam dihitamkan, kalau sekolah disekolahkan, mondok dipondokkan, bahkan hingga kuliah. Ternyata pada umur 17 tahun masuk SMA, pikiran yang tadinya sejak awal ingin anaknya soleh dan solehah, ternyata pada saat umur 17 tahun berubah pikirannya, tidak seperti biasanya. Kadang-kadang masih kecil seperti ini disuruh sholat gak mau. Kadang-kadang yang sudah mempunyai suami istri juga gak mau sholat. Bagaimana Pak Yai? Ini dulu begininya sudah bagus, niat bagus, membaca doa, makanan sudah halal Pak Yai. Saya mencari juga halal Pak Yai. Ternyata lahirnya anak dan ketika umur 17 tahun, mohon maaf, kelakuan mereka tak bagus. Kelakuan tak saya, kurang ajar ke orang tua, bengal ke orang tua, bengal ke ibu. Ini harus diterima, jangan menyalahkan siapa lingkungan mana. Kulo gak seneng mangkane lek ono wong kok nyalahno lingkungan. Lingkungan jangan disalahkan. Justru dari kita sendirilah itu kesalahan. Lingkungan itu bukan disalahkan, tetapi lingkungan itu untuk dipergauli dan dicari kecerdasan dari lingkungan. Bagaimana kalau lingkungan jelek, maka perbaiki lingkungannya. Bagaimana kalau lingkungan bagus, cari kebaikan dalam lingkungan tersebut. Kalau kita sudah dapat lingkungannya adalah diri kita baik, maka lingkungan akan ikut baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala hamada. Shalli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal asar biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Sarang sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Ayo dulur-dulur ngelakoni sholat. Ayo dulur-dulur seneng maca sholawat. Maca sholawat hadiah Nabi Muhammad. Keluargane sakinah oleh barakah sholawat. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada.
sepisan ojo podo tukaran lan tangis-tangisan urip ana donya iku mung sepisan ojo podo tukaran lan tangis-tangisan geger karo dulur mung perkara warisan sholli wa sallim sholli wa sallim daiman ala bada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Sekali kita hidup harus dijaga. Apa yang pertama kita hidup, jangan meninggalkan sholat dan sholawat. Lakukan sholat dan lakukanlah sholawat. Karena apa? Tujuan pernikahan sudah jelas sakinah, mawaddah, dan warohmah. Bagaimana kalau sudah sakinah, muncul keluarganya ini akan menjadi mawaddah, yakni cinta dan kasih sayang.